Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di pagi hari ini saya sedikit menyampaikan beberapa hal yang dari kemarin tentang ayat-ayat kauniyah dari hewan yang bernama al-ankabut, laba-laba, anamel, semut, anahl, lebah, kucing, ayam. Coba kali ini saya akan bahas sedikit tentang burung. Ada sebuah burung yang memiliki karakter sangat luar biasa. Coba lihat, sebelum tak bahas, ada beberapa cuplikannya daripada seekor burung tersebut. Di sebuah belantara rimba hiduplah seekor kedasih yang tengah bernyanyi meratapi nasibnya. Kedasih betina ini namanya adalah Bunga, yang sedang hamil tua ditinggal kekasihnya. Dan ini Ben, kekasih Bunga yang telah menghilang sejak lama. Ben memang pejantan yang tak bertanggung jawab. Dia sangat suka gonta-ganti pasangan. Di sisi lain, ada sepasang burung terkuku yang tengah bercumbu mesra, membuat suasana hati Bunga yang galau semakin kacau balau. Kegalauan Bunga bertambah parah karena Ben sama sekali tidak menyediakan sarang untuknya. Padahal di tengah kehamilannya kan ia sangat membutuhkan sarang untuk bertelur. Hari berganti hari, semakin hari perut Bunga semakin membesar. Artinya Bunga sangat membutuhkan sarang untuk bertelur sesegera mungkin. Sayangnya, Bunga sebagai burung kedasih tak dibekali kemampuan membuat sarang yang baik. Dan ini adalah Yanti, si burung ciblek yang sedang mengerami telurnya. Ketika Yanti sedang mencari makan, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Yanti tak pernah menyadari kalau ternyata salah satu telurnya telah diganti oleh Bunga. Hebatnya lagi, telur burung kedasih yang dititipkan Bunga hanya dalam waktu seminggu saja sudah menetas, sementara telur Yanti belum menetas juga. Yanti terus berusaha membesarkan anak tiri yang tak pernah disadarinya itu. Walaupun sebenarnya anak tirinya itu sangatlah berbahaya, dan yang mencengangkan, insting jahat dari si kedasih muda ini sudah mulai nampak sehari setelah ia menetas. Kita lihat saja bagaimana cara kedasih muda ini berusaha menyingkirkan telur asli milik Yanti. Tapi Yanti tak pernah curiga sedikit pun. Ia terus mengasihi anak tirinya itu. Tapi kedasih muda ini memang terlahir untuk menjadi jahat. Ia tahu betul bahwa ketika telur yang belum menetas itu bukanlah saudara kandungnya. Jadi telur-telur itu harus segera dilenyapkan. Ya, beginilah cara kedasih muda dalam menjatuhkan ketiga telur ini. Kedasih muda membutuhkan banyak makanan, sehingga dia harus menyingkirkan telur lain sebelum menetas, sehingga dia tak perlu berebut makanan dari Yanti. Perlahan-lahan telur itu mulai berjatuhan satu demi satu. Itu adalah fenomena alam sebagai bentuk ayat-ayat kauniyah. Burung sirkedasih, atau orang Jawa bilang itu burung prit gantil.
yang kadang-kadang bahwa ada sebuah mitos kalau orang Jawa, kalau ada burung prit gantil yang berbunyi tit 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 lililing, tit 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 lililing, atau jari tempat orang saya sana, orang Indramayu itu bahasanya adalah burung titililing. Ketika ada burung titililing, maka berwaspadalah katanya, karena pasti besok akan ada orang mati. Itu mitos atau benar atau tidak, wallahu a'lam. Akan tetapi realitanya bahwa ketika ada burung titililing, ada yang mati, yang dimaksud bahwa karena burung sirip kedasih atau burung titililing itu adalah burung di mana sebagai benalu atau parasit yang sangat berbahaya. Karena tadi dijelaskan dalam video tersebut, burung sirip kedasih itu atau burung titililing atau prit gantil itu dia tidak punya sarang. Sang pejantan itu tidak membuatkan sarangnya, sehingga pas ketika dia kawin, dia mau bertelur tidak punya sarang. Akhirnya apa? Ada sarang burung kukur tadi atau perkutut tadi, dia dititipkan di sana telurnya itu. Setelah telurnya dititipkan di sana, menetas lebih dahulu karena memang di dalam perut daripada burung prit gantil tadi sudah lama. Akhirnya pas ketika dia langsung bertelur di sana, dalam jangka 1 minggu saja sudah menetas lebih dahulu. Bahkan mungkin bisa jadi ukurannya telurnya agak lebih besar sedikit. Ketika sudah menetas, maka tabiat atau karakter atau bahkan sudah jelas menjadi suatu karakter buruk yang sudah diwariskan, itu tidak bisa dipungkiri bahwa burung prit gantil tersebut nalurinya, instingnya itu langsung membuang telur-telur yang ada di sampingnya yang bukan sebangsa, bukan daripada satu sukunya atau satu nasabnya. Ia dibuang satu persatu. Supaya apa? Supaya dengan burung-burung ya atau telur yang milik burung aslinya, perkutut tadi, maka sudah tidak lagi akan menetas, matilah dia. Maka tinggal satu dia sendirian di sana yang selalu diopeni oleh burung induknya lain, bukan induknya sendiri atau ibunya sendiri, tapi justru yang mengopeni adalah orang lain sampai dia besar. Dan itu pun nanti setelah dia besar langsung pergi meninggalkan sang ibu, tidak ada matur nuwun, tidak ada berterima kasih. Karena apa? Karena itulah tabiat karakter daripada prit gantil. Dari ayat-ayat kauniyah semacam inilah bahwa jelas ini menggambarkan bahwa ada umat manusia yang seperti itu. Ada yang dia tidak punya negara, bangsa ini tidak punya negara, hanya numpang kepada negara yang lain, tapi pengen menguasai. Salah satunya daripada Israel. Israel adalah yang tidak punya negara saat itu, akan tetapi pengen menguasai daripada suatu negara. Bahkan sampai-sampai bisa jadi dia akan tersingkir karena tabiat atau karakter semacam ini adalah tabiat imperialisme namanya. Imperialisme itu ketika suatu penjajah Inggris menjajah Amerika, yang sekarang itu bangsa-bangsa Amerika itu namanya orang-orang Indian. Akhirnya mereka tersingkir ke tepi, semakin lama semakin jauh, semakin punah, maka dikuasai oleh orang-orang Yahudi di sana. Orang Yahudi yang berkuasa di sana. Walaupun akhirnya ada imigran-imigran yang lain, orang-orang apa namanya kalau orang negro itu dari Timur Tengah, yang orang-orang kulit hitam di sana bercampur baur dengan orang Inggris, dan yang berkuasa adalah orang Yahudi di Amerika yang sampai sekarang berkembang. Penduduk asli tersingkir. Ya walaupun masih ada. Itu imperialisme dari Inggris. Kemudian
Di mana peristiwa Australia, Selandia Baru, semua yang dikuasai oleh Inggris itu memang seperti itu. Beda seperti Belanda, memang sistemnya kolonialisme. Kolonialisme menjajah, tapi tidak menguasai suatu negara, dalam arti kata tetap penduduk diberdayakan. Walaupun ada imigran-imigran di Indonesia didatangkan oleh Belanda, salah satunya adalah para Habib yang dari Yaman. Didatangkan menjadi bagian dari Belanda, menjadi kapiten-kapiten Arab atas namanya seperti itu. Menjadi ras nomor 2, karena ras nomor 1 orang Eropa Belanda itu sendiri. Kemudian adalah mereka orang Yaman maupun orang Cina yang hadir di Indonesia menjadi ras yang nomor 2. Sementara orang pribumi itu menjadi ras yang nomor 3. Inlander. Pribumi itu adalah diibaratkan bahkan sampai sederajat dengan seekor anjing. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, ketika demikian, apa yang diambil daripada makna burung sirkedasik? Tabiat semacam ini juga karena memang orang-orang Yahudi memang seperti itu, maka dimanapun ketika mohon maaf, wallahu a'lam, ketika bagaimana tes DNA daripada para Habib adalah keturunan Yahudi, bagian dari Yahudi, tentu karakternya masih sama seperti Yahudinya yang ada di Israel. Karena Yahudi yang ada di Israel itu adalah bukan Yahudi asli. Ashkenazi itu adalah Yahudi yang pendatang yang ikut beragama Yahudi, bukan penduduk asli Yahudi. Orang yang mengaku Yahudi karena agama Yahudi, orang-orang Eropa itu. Kalau dilihat dari gennya, atau mungkin ketika dites DNA, orang Yaman, para Habib, orang Belanda, orang termasuk yang kemarin di mana? Rohingya, itu satu gen G, haplogrupnya G. Sama, satu rumpun, satu keturunan orang-orang Eropa itu. Jadi para Habib itu bukan keturunan Arab Saudi, tidak J1, tidak ada, J-nya itu tidak ada, tapi semua G. Mereka satu rumpun, satu kelompok, satu nas, satu ras dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Eropa. Yahudinya pun adalah Yahudi daripada Nazi yang dari Jerman sana. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, ketika sang burung tadi dia tidak punya negara tapi ingin menguasai negara, seakan-akan bahwa ia pendatang, orang menjajah, tapi pengen menguasai suatu negara, bahkan dikuasai suatu negara. Ini karakter semacam ini sangat berhati-hati. Allah sudah membukakan bagaimana karakter-karakter semacam itu adalah yang cukup berbahaya bagi diri kita. Inilah gambaran burung sirkedasik, atau burung di mana burung tersebut adalah burung parasit, benalu yang sangat berbahaya, yang akan merusak tatanan kehidupan, membelokkan sejarah, memalsukan makam-makam, mungkin mengakui tentang bagaimana torekoh ini, torekoh itu, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah ingin menguasai suatu negara. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita akan terbuka hati kita tentang ayat kauniyah, bagaimana burung sirkedasik atau burung prit gantil di depan kita mempelajarkan kepada kita bahwa ini loh kehidupan manusia, ada yang seperti burung prit gantil. Wallahu a'lam ila thariq ari kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.